Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sesuai kelompok? Kelompok ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu ya. Absen, siapa yang masuk? Ada yang masuk? Najwa sakit. Siapa lagi? Maria lupa. Izin. Siapa lagi? Udah. Dua aja. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Jadi tujuannya kalian diharapkan mampu memahami, melihat apa itu hak, apa itu kewajiban, kemudian bagaimana contohnya. Ya, adakah sanksi atau pelanggaran yang terjadi mengenai hak dan kewajiban tersebut? Gitu ya. Oke. Saya akan berikan handout materinya, nanti kalian bisa baca ya. Nanti saya berikan ke kelompok masing-masing satu ya. Silakan nanti dibaca. Oke, udah dapat semua ya? Nah, kegiatan pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model marketplace. Jadi nanti di sana di pembelajaran nanti kalian aktivitasnya yang pertama, setelah kalian membaca materi yang sudah saya kasih, kemudian kalian diskusikan ya, diskusikan, kemudian kalian tuliskan dalam kertas karton. Itu sudah disediakan ya? Ya, sudah disediakan kertas kartonnya, ditulis, kemudian digunting, ditempel di kertas karton. Kita lakukan marketplace ini, kita lakukan jual beli, ya, jual beli mengenai produknya apa? Informasi atau materi, ya, informasi atau materi. Nanti kalian nih yang menjual informasi tersebut mempromosikan produknya, gitu ya. Kalian terdiri berapa orang satu kelompok? 4 sampai 5. Nah, yang 5 orang, kalau kelompok 5 orang, yang 2 orang jaga stand, jaga tokonya, ya. Yang 3 orang lagi melakukan transaksi atau berkeliling ke kelompok atau ke toko lain, ya, untuk membeli produk atau informasi. Yang yang 2 tetap jaga stand. Jadi menjaga toko untuk siapa tahu nanti ada pembeli, kalian jelaskan produknya apa aja. Itu ya, paham? Oke, silakan baca materinya dulu. Nanti setelah kalian mendapat apa yang kira-kira yang akan kalian tampilkan untuk produk kalian, gitu ya. Oke, silakan baca materinya. Baca materinya silakan. Boleh searching di di handphone menggunakan internet, boleh. Silakan. Waktunya untuk baca-baca kurang lebih 5 menit ya. Materi handout yang tadi ya. Oke, materi handout yang tadi kurang lebih 5 menit waktunya. Oke, sementara kalian membaca, saya lihat dulu rapiannya ya. Berdiri coba bagus rapi, bagus. Bisa dasinya ada ya. Ya, boleh berdiri sebentar ya. Wah, belum dimasukin jadi bajunya. Ya, boleh menghadap belakang dulu, masukin dulu ya bajunya. Coba silakan. Boleh lah. Oke, Akhir. Ini pakai jas, bagus. Tinggal dasinya ya, nanti kalau bisa dasinya. Oke, terima kasih. Silakan kembali lanjutkan membacanya. Oke, selesai membaca, silakan kalian diskusikan. Kalian boleh searching di internet, mengenai apa yang akan kalian jual, apa yang kalian paparkan.
Wah, ternyata sudah pakai ini. Sudah ada apa nama pokoknya apa itu? KWN. Oke, kewajiban warga negara berarti. Bagus. Ini nama kelompoknya apa? KPHWN. Apa nih? Oke. Bagus, nama tokonya sudah dipersiapkan ya. Ini apa nama tokonya? KPKWN. Apa tuh? Kasus Kewajiban. Oke, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, bagus. Shop KPKWN. Oke. Ini apa? HWN Shop. Apa tuh? Hak warga negara. Oke. Oh, kalian sudah mulai? Oh iya, bagus. Ya. Sudah mulai diskusi ya, sudah dapat materinya. Sudah, Pak. Oke. Waktunya 30 menit ya waktunya ya untuk menyelesaikan 30 menit. Sudah selesai semua? Oke, kita langsung lakukan kegiatan jual beli. Silakan kalian berkunjung ke toko kelompok yang lain untuk membeli informasi, untuk melakukan jual beli. Silakan dimulai dari sekarang, boleh. Dapatkan sebanyak mungkin informasi dari kelompok yang kalian kunjungi. Ada berapa hak warga negara itu adalah hak yang dimiliki setiap warga negara untuk menerima perlindungan dan pelayanan dari negara serta kesempatan dan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan. Jadi negara itu ada 4. Yang pertama itu hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak yang dinyatakan dalam pasal 27 ayat 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaannya dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan hak hidup dan mempertambahkan kehidupan yang dinyatakan dalam pasal 28A. Setiap orang hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan ada pun hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dinyatakan melalui pasal 28B ayat 1. Terus hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi budaya. Berbasis pemerintah harus memastikan bahwa ditegakkan secara adil pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban warga negara
negara kita hendak menyetujui melalui proses hukum yang sesuai. Pelayanan publik yang berkualitas yaitu cara mengatasi kasus pelanggaran hak dan pelanggaran juga bisa dilakukan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk membuat warga negara merasa terlayani dengan baik di ruang yang menyebab pelanggaran hak yang pertama ada sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Seseorang akan mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meski caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Apa saja sih kewajiban warga negara itu? Kewajiban warga negara adalah tugas dan tanggung jawab yang diterima oleh setiap warga negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Menghasut atau memfitnah, Nah, ini perbesar suaranya nggak kedengeran. diskriminasi terhadap ras, agama atau jenis kelamin tertentu, tidak mematuhi undang-undang dan peraturan negara, melakukan tindakan yang membahayakan masyarakat seperti kerusuhan atau pemberontakan, membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendaraan tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK, dan sebagainya. Merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon. Pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu, pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap warga negara. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mengingkari kegiatan terhadap tidak memenuhi pajak atau membayar pajak secara tidak wajar, melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perjudian atau. Oke, kalian kalau sudah dapat ini dari toko yang satu boleh berkunjung ke toko yang lain, boleh. Silakan berkunjung ke toko yang lain. Kalau sudah dapat informasi yang sama, boleh berkunjung lagi ke toko yang lain. Ya. Oke, ya, boleh berkunjung. Ya, boleh apa ke toko yang lain setelah dapat apa yang kalian dapatkan, boleh ke yang lain.
Nah, kita masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan. Udah dijelaskan, udah dijelasin ya ke yang dari toko. Oke, kalau begitu saya akan bertanya apa yang sudah didapat nih. Jadi yang jaga toko juga harus tahu apa yang sudah dibeli sama kelompok kalian. Kelompok HWN. Nah, kelompok HWN. Tadi yang apa beli ke kelompok lain siapa? Nah, ya. Yang jaga toko ini ya, udah tahu informasinya? Yang dibeli apa aja udah dapat? Oke. Saya tanya ke Akil. Akil, apa yang dibeli oleh kelompok Akil? Jadi yang dibeli dari kelompok kami itu penyebab pelanggaran hak. Yang pertama itu ada sikap egois atau mementingkan diri sendiri, dan yang kedua itu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, dan yang ketiga sikap tidak toleran, dan yang keempat penyalahgunaan kekuasaan, dan yang kelima itu ketidakcerdasan aparat umum. Nah, itu dari kelompok apa? Dari produk apa? Penyalahgunaan hak. Penyalahgunaan hak. Jadi pengingkaran kewajiban berarti ya. Oke. Nah ini juga. Oke. Kan sebenarnya nih enggak ke satu pasar doang ya, ke satu toko. Berapa toko? 3. Apa yang didapat? Nih, dari 3 toko itu. Di antaranya. Di antaranya di toko yang pertama kan tadi sudah disebutkan ya Pak, sikap yang egois dan juga tidak toleran. Di toko yang kedua kita itu kewajiban warga negara adalah tugas dan tanggung jawab yang harus diterima oleh setiap warga negara. Contohnya, misalnya harus tidak membuang sampah sembarangan. Iya. Dan di toko yang ketiga kita kasus pengingkaran kewajiban, yakni tidak menghormati hak asasi orang lain, yakni dengan melakukan bullying, penipuan, pembunuhan atau pemerkosaan dan perampokan. Oke. Itu dari ketiga toko yang dikunjungi ya. Informasi yang kita dapat. Terima kasih kelompok HWN Shop. Kelompok KPKWN. KPKWN itu apa? Kasus pengingkaran kewajiban. KPKWN Shop. Oke. Apa tadi yang belanja siapa? Sama Tiara. Kalian 3 toko udah tahu informasi yang dibeli? Apa yang dibeli udah tahu? Udah belum? Ya. Informasi yang dibeli oleh temennya nih. Saya ke tadi berapa toko yang dikunjungi? Ada 3 toko. 3 toko. Oke. 3 toko. Jadi yang nanya atau yang awal kita yang nyatet Tiara. Oke. Nala, ini kan jaga toko ya. Oke, jaga toko. Sudah dijelasin ya produknya. Oke. Senyum yang ramah pelanggan udah. Oke, saya tanya hasil
pembelian, hasil pembelian dari teman yang keliling ke toko lain apa? Tugas dan tanggung jawab yang harus diterima. Itu ke toko apa? Ke toko apa tuh? Ke toko KWN. KWN, oke. Apa? Menghasut dan menfitnah, melakukan diskriminasi ras, agama, dan jenis kelamin, tidak menjatuhi Oke, itu apa? KWN ya, kewajiban warga negara. Oke. Nah, terus Devita, selain ke KWN, ke apa lagi? Ke toko apa lagi? Ke KWN, ke KWN. terus ke pelanggaran hak dan penegakan kewajiban warga negara. Oke, apa? Di sana ada nggak yang didapat Devita? Apa tuh? yaitu untuk menerima perlindungan dan pelayanan. Contohnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak, untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, untuk membentuk keluarga, dan untuk membuang tinggi. Oke, ada lagi? Udah, oke. Terima kasih kelompok apa? HPKWN. Sekarang ke kelompok HPHWN. Oke. Tadi yang belanja, tadi udah cek sini ya, cek sini nggak apa-apa ya. Yang belanja tadi Bilkis, Fitri, Suci. Keberapa toko? Ketiga toko. Toko apa aja? KWN, KPKWN. Oke. Apa yang didapat dari toko KPKWN? Apa yang didapat? Nah, coba Jaki, apa yang didapat? Hah? Yang berikan ini. Nah, informasinya udah tahu belum, Jaki? Yang dibeli apa? Harus tanya. Contoh kasus pelanggaran kewajiban. Oh, contoh kasusnya. Apa aja contoh kasusnya? Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, melakukan bullying, penipuan, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, dan lain-lain. Oke, itu kasus yang didapat ya dari kelompok yang lain. Oke, terima kasih Jaki. Kelompok ini dulu ya, KWK. Yang belanja siapa? Faisal sama Dida. Yang di toko Dida sama Hikmah. Udah tahu informasi yang dibeli? Udah tahu? Apa aja? Dita, ke Dita dulu deh. Ketiga toko juga ya, Faisal ya? Tidak. Berarti dari kelompok apa tadi? KWN. KWN ya, kewajiban warga negara. Oke. Apa yang dapat? Misalnya hak-hak warga negara. Hak-hak warga negara. Oke, apa aja? Atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Oke. yang dinyatakan melalui pasal tiap warga negara. Ah. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi Oke. kemanusiaan. Itu pasal 27 ayat 7. Nah, oke, coba ke Hikmah. Selain ke toko KWN, ke toko apa lagi? Ke KPK nggak? KPKWN. Apa yang dapat dari KPK? KPKWN. Nanti saya salah sebut lagi. KPK. Oke, KPKWN. Apa yang didapat? Penegakan hukum dan informasi hukum. Penegakan hukum. Oke, apa tuh? Pemerintah harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil setiap pelanggaran hak atau pengingkatan kewajiban warga negara ditindak. Oke, jadi setiap pelanggaran harus ada hukum yang sesuai. sesuai proses hukumnya. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih. Informasinya kalian sudah untuk semuanya dulu. Nah, sekarang saya minta perwakilan satu kelompok satu orang ya menjelaskan tentang apa yang kalian jual secara global yang kalian jual. Kita mulai dari kelompok HWN. Hak warga negara adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk menerima perlindungan dan pelayanan dari negara serta memperoleh kebebasan
dan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikut hak-hak warga negara, yakni yang pertama, hak untuk mendapat penghidupan yang layak yang dinyatakan dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan yang dinyatakan dalam pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dinyatakan melalui pasal 28B ayat 1. Dan yang terakhir, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni serta budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan hidup manusia. Ini berdasarkan pasal 28C ayat 1. Sekarang kan kelompok KPHWN. Dengan singkat, apa produk yang kalian jual? Singkat saja. Penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, apa aja? Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, sikap tidak toleransi. Oke, terima kasih kelompok KPHWN. Kelompok yang terakhir kelompok apa nih? KWN, kewajiban warga negara. Silakan secara singkat. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mengusir dari kegiatan sistem, tidak memenuhi pajak atau membayar pajak secara tidak wajar. Oke, terima kasih kepada kelompok KWN. Kita kasih aplaus. Oke, paham ya? Hak dan kewajiban warga negara. Sudah paham ya? Intinya begini, kita sebagai warga negara punya hak dan punya kewajiban. Hak kita apa yang harus kita dapatkan? Salah satunya yang harus kalian dapatkan terutama pendidikan. Ya, wajib belajar sampai 12 tahun. Nah, kewajiban yang harus kalian penuhi apa? Kewajibannya? Belajar. Kalian pernah bayar pajak? Pernah. Apa pajak apa? Pajak jajan. Pajak jajan ya. Oke, di apa di ya di nomor ya Pak. Gitu ya, paham ya? Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya cukupkan pelajaran sampai di sini. Nanti setelah berdoa kita rapikan kembali kursinya. Materinya silakan kalian simpan untuk nanti dipelajari kembali ya. Seperti itu pelajaran hari ini. Silakan kita tutup dengan doa. Silakan seksi kerohanian. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga sehat selalu ya. Amin.